Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat mind map ya, atau peta pembelajaran untuk semester 2, di mana di situ ada beberapa bab, dan pada kesempatan kali ini, pada hari ini kita akan memulai untuk mempelajari bab 1, yaitu lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Di bab ini akan ada 2 subbab yang akan kita pelajari ya. Yang pertama yaitu otoritas jasa keuangan, yang kedua lembaga jasa keuangan. Nah, pada subbab pertama yaitu otoritas jasa keuangan, biasa ini disingkat dengan istilah OJK ya. Otoritas jasa keuangan biasa disingkat dengan istilah OJK. Nah, akan ada beberapa pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu pengertian OJK, yang kedua nilai-nilai strategis OJK, yang ketiga tujuan dibentuknya OJK, selanjutnya peran OJK, dan yang terakhir adalah visi serta misi OJK. Langsung saja, pengertian OJK. OJK itu apa? OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain dalam mengawasi seluruh sektor keuangan. Jadi, seluruh sektor keuangan yang ada di negara kita, seluruh transaksi keuangan itu diawasi oleh sebuah lembaga yang bernama OJK. Selanjutnya, visi serta misi OJK itu apa? Yang pertama, wujudkan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Jadi diharapkan dengan adanya OJK ini, masyarakat merasa aman dalam melakukan transaksi keuangan dalam bentuk apapun. Baik itu mau menabung, melakukan transaksi pembayaran, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya, nilai-nilai strategis OJK. Ada beberapa nilai-nilai strategis OJK, yaitu yang pertama integritas. Artinya, OJK itu harus bisa bertindak secara objektif, adil, dan konsisten. Kemudian selanjutnya profesionalisme, artinya OJK itu harus bisa bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan. Kemudian yang ketiga, nilai strategisnya yaitu sinergi. Artinya, OJK harus bisa berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Yang keempat adalah inklusif, artinya OJK itu harus terbuka dan bisa menerima keberagaman. Yang terakhir visioner, OJK harus memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan. Tujuan dibentuknya OJK sama persis dengan visi misinya, yaitu menjamin semua jasa keuangan terselenggara dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang terakhir, melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat. Peran OJK itu sendiri apa? Peran OJK yaitu menyelenggarakan dan melakukan pengaturan serta pengawasan semua jenis jasa keuangan. Nah, perlu digarisbawahi di sini, tugas OJK itu bukan menyelenggarakan transaksi keuangan, tapi hanya mengatur dan mengawasi, sehingga masyarakat akan merasa terproteksi atau terlindungi ketika melakukan kegiatan keuangan. Oke, di subbab kedua ini, lembaga jasa keuangan, kita juga akan membahas beberapa lembaga jasa keuangan. Yang pertama perbankan, kemudian lembaga penjamin simpanan atau LPS, kemudian pasar modal, kemudian perasuransian, dan selanjutnya dana pensiun, dan yang terakhir yaitu lembaga pembiayaan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang memiliki peran yang berkaitan dengan bank, yang mencangkup lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses kegiatan usahanya, baik syariah maupun konvensional. Ya, jadi perbankan itu segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan bank. Nah, sedangkan bank itu sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Nah, jadi di sini ada pemisah atau perantara antara masyarakat yang memiliki dana dan masyarakat yang memerlukan dana. Nah, di tengah-tengahnya adalah bank sebagai perantara yang akan menyalurkan dana yang terkumpul dari masyarakat yang menabung, kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan atau yang memerlukan.
Selanjutnya yang kedua yaitu lembaga penjamin simpanan atau biasa disingkat dengan istilah LPS. LPS itu sendiri adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Jadi semua masyarakat Indonesia yang menabung di bank itu ada lembaga khusus yang menjamin keamanan uang tersebut. Ketika suatu bank mengalami kepailitan atau kebangkrutan, maka LPS ini memiliki peran sangat penting untuk menjamin keuangan para masyarakat yang menabung di bank tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan surat-surat berharga seperti saham dan obligasi. Jadi ketika kalian mau mulai belajar menanam saham atau membeli obligasi, itu kegiatannya namanya pasar modal. Selanjutnya perasuransian. Perasuransian atau perusahaan asuransi adalah perusahaan yang memberi jasa-jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga karena peristiwa ketidakpastian. Jadi intinya perusahaan asuransi itu adalah perusahaan yang menanggung resiko ketika seseorang mengalami kecelakaan atau mengalami cacat atau mengalami kerugian-kerugian apapun yang mana ada perjanjian-perjanjian tertentu yang sudah dilakukan oleh kedua pihak. Kemudian selanjutnya yaitu dana pensiun. Dana pensiun adalah dana yang disediakan oleh pemerintah atau perusahaan untuk para pegawai atau karyawan yang sudah mencapai batas usia tertentu sebagai cadangan hari tua. Ya, jadi dana pensiun ya seperti yang sudah kita ketahui itu akan bisa dicairkan ketika seseorang sudah pensiun, baik dia bekerja di instansi pemerintah atau perusahaan-perusahaan swasta sebagai karyawan, yang mana dana tersebut itu dicairkan sebagai cadangan hari tuanya. Selanjutnya itu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal atau pembelian barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti leasing atau lembaga-lembaga lain yang mana mereka akan memberikan pembiayaan atau membeli barang tertentu untuk dibeli secara kredit oleh masyarakat. Oke, terima kasih. Itu saja untuk materi pada bab pertama. Semoga bisa dipahami dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.